Oke, wah ini rame nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih telah hadir di kelas online dengan tema Flutter Esquelette dengan Studycase. Nanti kita akan membuat aplikasi Note. Sebelum mulai kita bisa berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, untuk di sesi pertama ini kita akan perkenalan dulu. Kelihatan ya teman-teman ya. Untuk kelas gratis Flutter Mobile Apps kali ini dengan tema membangun aplikasi Note App dengan Flutter NSQL. Nah, untuk introduction-nya sendiri, perkenalkan nama saya Saiful Bahri, teman-teman bisa panggil saya Bahri. Sendiri saya juga punya kelas di habiskerja.com, terus saya juga pernah mentor di PT Aston Salatiga, itu di 2022 tahun lalu, terus pernah di Bali juga, waktu itu 4 hari, dibiayai semua ke sana untuk ngisi workshop juga. Terus pernah untuk Bank Jatim juga di Bandung waktu itu. Terus juga saya juga mentor juga di Jago Flutter di tempat saya sendiri sampai batch 10 gitu. Totalnya bahkan ada sampai ini ya 4.200 siswa ya. Ini kayak kumpulan dari semua course-nya gitu. Saya juga nggak sadar, 4.000 ya gitu kan. Kalau untuk award sendiri atau sertifikat di 2014 itu di waktu di Hitachi itu di tim saya tuh jadi annual team excellence. Waktu itu di Malaysia juga jadi tim saya tuh jadi yang terbaik lah di tahun itu gitu. Sampai dapat berapa ringgit waktu itu. Terus dibagi-bagi. Terus saya di coding juga sudah apa itu untuk sertifikat Flutter Developer Expert itu udah selesai. Jadi kalau teman-teman lihat di mana di LinkedIn saya itu semua sertifikat di coding yang berbau Flutter itu udah saya udah selesaikan semua gitu. Ini solid pemrograman sampai expert tuh udah selesai semua ya. Jadi teman-teman kalau ada yang masih yang lagi ngambil di coding dan mau bertanya silahkan gitu ceritanya. Saya udah ada pengalaman di sini gitu cerita. Saya juga buat roadmap tentang belajar Flutter ya, yang ini yang rame gitu dan karena ini juga saya akhirnya punya komunitas dan bikin bikin apa, bikin YouTube juga dan bikin FIC juga karena waktu itu bikin FIC pertama itu idenya saya punya roadmap tapi nggak punya konten YouTube-nya, gitu. Nggak punya konten videonya. Akhirnya bikin FIC supaya semua bab di sini itu dipelajari gitu, di apa, dikupas lah dalam sebuah event gitu kan. Nah, makanya ada pertama kita harus belajar Dart dulu atau language-nya dulu, habis itu instalasinya. Karena instalasi itu agak rumit ya. Dan di sini saya jelasin bahwa kalau kita pakai Windows ya kan, atau kalau kita pakai Windows ya kita cuma bisa develop Android sama Windows gitu. Kalau kita pakai Mac bisa iOS, Android sama macOS. Kalau Linux ya Android sama Linux. Untuk untuk editornya pakai VS Code atau Android Studio. Nah, kenapa seperti itu? Karena iOS sendiri itu kalau kita mau build iOS itu kita perlu namanya Xcode gitu. Xcode sendiri dia runningnya hanya di Mac OS ceritanya gitu kan. Makanya nggak bisa kita pakai Windows mau apa testing iOS gitu. Karena nggak ada Xcode-nya itu gitu sebenarnya. Konsepnya seperti itu. Di situ. Nah, di situ belajar Flutter-nya kalau udah nanti belajar struktur foldernya, nanti belajar stateful widget sama stateless widget ya kan. Set state di situ nih basic. Terus habis itu kita belajar Git, terus belajar widgetnya, terus sizingnya gitu. JSON pattern, JSON serialization, networknya, terus API, terus habis itu local storage-nya, habis itu ada local database-nya gitu. Nah, sekarang posisinya di sini kita. Jadi untuk Flutter Basic pertama itu kemarin kita belajar Flutter Basic sama Dot Basic di sini ya kan. Terus pertemuan kedua atau di bulan kemarin itu kita lebih banyak bahas JSON serialization sama network gitu, networking REST API gitu. Jadi pertemuan pertama itu kalau teman-teman lihat itu banyak bahas Dot Basic sama uh, Flutter Basic di sini di apa itu slicing gitu. Kayak gitu. Jadi makanya itu 5 hari waktu itu ya di pertemuan pertama atau di bulan September. Oktober tuh 3 hari, ini bahas 3 hari. Nah kalau yang bulan ini nanti itu cuma 2 hari kita bahas yang ini lokal database gitu. Mungkin next bulan depan atau tahun depan lah mungkin kita akan bahas Firebase gitu. Kayak gitu. Mungkin kita masih lihat dulu lah lihat sikonnya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, oke mungkin kita break dulu sama mungkin kita foto-foto dulu nih mumpung masih banyak nih orangnya nih ya kan. Nanti kalau setengah setengah berapa? Setengah 6 itu udah tinggal 100 nanti ya kan. Oke, wah ini rame nih. Oh, tadi udah sampai. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga.
Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk course kali ini persiapannya seperti ini ya teman-teman ya. Persiapannya nanti teman-teman harus install Flutter di laptop teman-teman. Versi terakhir 3.16 ya. Jadi di sini kita pakai versi terakhir. Karena ya live aja, live. Ngapain kita pakai versi 2 titik sekian atau 3 titik sekian gitu. Orang sekarang ada versi terakhir gitu kan. Langsung kita tunjukkan aja gitu kan. Lalu juga ada Visual Studio Code-nya juga disiapkan. Terus extension-nya juga Flutter, data class generator, error launch, remove komponen seperti ini. Terus dependensinya juga nanti kita akan pakai sklet, terus pet sama intl. Nah, skill basicnya paling nggak teman-teman bisa .basic sama object oriented, sama Flutter basic sama Flutter widget gitu. Cuman ini nanti ya sambil jalan lah gitu, paralel nggak apa-apa gitu. Sambil lihat gitu konsepnya. Terus ini untuk introduction-nya, jadi local database sendiri, aplikasi Flutter itu dapat menggunakan database SQLite melalui paket. Nah, paketnya namanya SQFlet gitu. Yang tersedia di pub.dev. Jadi kita tinggal nanti import package-nya, setelah itu kita sudah bisa pakai pakai database lokal yang ada di handphone gitu ceritanya. Baik itu di iOS, baik itu di Android. Jadi enak, semua sudah diurus sama package ini gitu. Walaupun aslinya di belakangnya itu ribet ya gitu. Nah, topik ini nanti akan menunjukkan dasar-dasar penggunaan SQFlet untuk insert data, select, update, sama menghapus gitu. Nah, data tentang berbagai data kucing. Wah, ini nanti aku perbaiki deh. Apa typo ini. Jika teman-teman baru mengenal pernyataan ya kan, SQLite dan SQL gitu. Kunjungi tutorial SQLite untuk mempelajari dari dasar sebelum melanjutkan topik ini gitu. Jadi ini ada namanya SQLite tutorial. Jadi walaupun dia SQL tapi dia punya perbedaan dengan MySQL gitu. Jadi kayak di sini dia nggak punya apa itu dat gitu. Dia pakainya string gitu. Jadi paling nggak generalnya sama, cuman ada perbedaan gitu. Kayak gitu. Ini constraint view. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini. Gitu. Nah setelah itu, nah terus nanti caranya gini, kita tambahkan dependensinya, ya kan, yang tadi kita sebutkan. Jadi ada SQFlet, ada pet, ada intl. Untuk versinya kita pakai versi terakhir nanti ya. Gitu. Ini artikel saya di mungkin sekitar 6 bulan yang lalu lah gitu. Nah, setelah itu kita bisa bikin namanya local DB gitu nanti. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita buat kelasnya, kelas model. Makanya tadi bilang object oriented itu penting karena kayak ini kan kelas ini kan konsep object oriented kan. Gitu. Nanti kita buat kelasnya, terus nanti kita buat objeknya kayak gitu. Konsepnya ini kan konsep namanya konsep konstruktor gitu kan. Ini namanya properties gitu. Ini namanya tipe data dan lain-lain. Itu kita harus pelajari gitu di Dart sendiri gitu. Nah, next mungkin kalau saya buka course untuk Dart, saya info lah gitu. Jadi beneran kita belajar Dart fokus di sana gitu. Jadi dari kita belajar data types-nya, terus belajar uh, collection-nya ya kan, belajar if else, looping-nya, terus belajar object, belajar class, belajar inheritance, belajar apa lagi banyak polymorphism gitu kan. Nanti ada null safety, ada asynchronous gitu. Itu paling nggak kita harus pelajari gitu. Nah, supaya ke Flutter-nya itu lebih enak gitu. Ya, karena kalau kita cuman belajar dari YouTube ya kan, terus kita samain kodenya, nah kita nggak tahu basicnya, itu nanti ketika ada case yang berbeda dikit aja, itu kita udah bingungan. Tapi kalau kita belajar basicnya kuat, itu mau diganti seperti apapun dan dibolong seperti apapun, udah enak gitu. Kayak gitu. Oke, nah terus ini untuk nanti kita buat koneksi database-nya seperti ini, terus nanti ada buat table-nya ya kan, seperti ini, di execute ke table-nya. Jadi nanti nanti sebenarnya dia dibuat di lokal gitu, di local storage gitu konsepnya. Terus ini untuk to map-nya, untuk mau insert seperti ini, untuk sintaknya, terus ini untuk mengambilnya seperti ini get all node seperti ini, nanti untuk update-nya seperti ini, terus untuk delay seperti ini. Nah, nanti untuk apa itu demonya seperti ini nanti kayak kita bikin node apps gitu terus kita buat nih nanti terus ada untuk tambahnya kita simpan gitu. Konsepnya kayak gitu. Jadi itu yang akan kita praktekin besok gitu. Mungkin hari ini lebih ke pengenalan tentang Flutter-nya. Nah, untuk Flutter-nya sendiri teman-teman bisa merujuk ke flutter.dev. Jadi saya tadi udah bikin survei dan hampir rata-rata sudah install gitu. Yang belum tinggal ngikutin aja. Teman-teman bisa ke sini terus ke get started, terus pilih sistem operasinya kayak gitu. Kalau sendiri pakai MacBook kan. Kalau MacBook ke sini. Terus kalau saya sendiri ini sudah Apple Silicon untuk apa? Untuk
chipsetnya. Jadi saya pakai ini. Tapi kalau yang masih Intel bisa pakai yang ini gitu. Di download, di zip, nanti terus di ekstrak gitu ceritanya nih, seperti ini. Di unzip. Nah, habis itu bikin bikin path-nya gitu di sini kayak gitu. Kalau di Mac ya. Jadi kayak konsepnya kalau di tempatku sendiri itu saya taruh di sini teman-teman kalau lihat di software. Nah, ini ya Flutter saya taruh di sini. Jadi dia ada di home terus software Flutter gitu. Nah, lalu habis itu diminta untuk menambahkan di pad-nya. Pad-nya di mana? Kalau saya sendiri pad-nya itu ada di saya sendiri pakai ZSH ya, teman-teman. Jadi beda-beda mungkin ya. Nah, saya ada di sini. Kalau saya vim titik ZSHRC. Nah, kalau nggak salah itu ada di sebentar. Nah, ini ya, ada di sini. Export path terus Bahri user, Bahri software terbin gitu. Nah, tinggal masukin ke situ, terus nanti di save, terus pakai source gini, titik ZSHRC. Nah, setelah itu baru di Flutter Doctor main V gitu. Ini kalau yang pakai Mac ya. Oke, saya charge dulu. Nah, nanti akan muncul. Nah, karena di saya sudah saya install semua kayak Android Studio-nya dan macam-macamnya, jadi di sini sudah oke semua nih. Saya udah pakai Flutter 3.16, ya kan. Terus untuk Android toolchain-nya ini juga penting. Ini udah di Android SDK-nya juga sudah, Java verse-nya juga udah pakai yang build 11, jadi Java 11. Xcode-nya juga udah, terus studionya oke, oke, udah oke semua. Kayak gitu konsepnya. Nah, setelah itu, nah kalau teman-teman pakai, oh ini setelah setelah install Flutter, teman-teman install Android Studio supaya kita bisa pakai emulatornya si Android gitu. Jadi untuk navigasi atau untuk konfigurasi Android Studio-nya kita pakainya untuk konfigurasi emulator kita pakai Android Studio gitu konsepnya. Di sini pokoknya dibaca aja. Makanya kan tadi saya bilang kan, asalkan kita punya kemauan untuk membaca ya kan, itu udah skill kita tuh udah di atas rata-rata gitu. Karena ya tadi itu banyak orang Indonesia yang malas membaca gitu. Jadi kalau kita punya etos membaca lebih 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 sedikit lah di atasnya yang rata-rata itu udah enak gitu. Kita pasti bisa gitu. Soalnya dokumentasi itu lengkap di sini. Flutter tuh salah satu dokumentasinya lengkap ya teman-teman. Gitu. Nah, ini sudah lengkap semua, tinggal dipraktekin aja gitu. Nah, kalau bingung bisa tanya di grup gitu. Nah, ini kalau untuk Android Studio seperti ini kita install, download dulu, install, nanti setup, nanti bisa seperti ini gitu kan. Nah, kayak gini setup. Nah, nanti terus klik aja Flutter Doctor Android license gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau untuk Windows gimana? Nah, Windows hampir sama. Teman-teman perlu install Git juga. Gitnya diinstal dulu ya kan. Pakai Git SCM ini di-download. Habis itu teman-teman download Flutter-nya ini udah 3.16 di-download. Habis itu taruh di profile ke home itu terus buat foldernya gitu. Flutter taruh di dalam situ. Terus setup ini atur path-nya. Path-nya teman-teman bisa ke edit environment variable gitu. Ya, coba aku di sini punya Windows kalau nggak salah itu. Oke, paralel. Oke, kelihatan teman-teman ya Windows-nya ya. Ini ada Android Studio-nya juga nih. Nah, jadi ini kalau di Windows teman-teman bisa download juga Android Studio-nya, terus Flutter-nya, JDK-nya 11 sama VS Code ini. Kalau ini kemarin karena di batch berapa, ke 10 itu pakai Laravel jadi perlu komposer terus ada perlu Laragon juga sama Table Plus gitu. Nah, juga perlu Git-nya, ini Git yang tadi. Git juga perlu diinstal. Nah, setelah itu kalau di sini saya
Flutter-nya itu saya taruh di home-nya itu di sini di user, terus di Bahri. Nah, di sini saya ada nih di Flutter nih, ada. Nah, ini ada Flutter di sini. Saya taruh di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke environment variable di sini, environment variable, terus pilih yang environment variable, lalu masuk ke sistem ini, sistem variable, lalu ke pet, yang pet ini diklik, habis itu edit. Nah, habis itu tinggal ditambahkan di bagian sini. Tambahkan di sebentar. Oh, ini kok belum saya tambahkan. Bentar. Oh, ini yang JDK Java sebentar. Lihat sini Pak ya. Oh, ini di sini di bagian yang sini ternyata. Saya taruh di bagian user ini. User variable for Bahri di pet yang di sini. Saya nambah di sini. User Bahri Flutter bin gitu. Terus di OK. Nah, kalau yang untuk Java seperti ini, kita bisa buat Java Home ini yang JDK, terus kita juga perlu pet-nya juga di situ. Pet-nya juga untuk si Android, si Java-nya juga. Terus kita OK. Kita oke, terus kita buka lagi terminal. Kalau terminalnya di sini saya direkomendasikan pakai yang namanya apa? PowerShell ya, PowerShell. Mana tadi? PowerShell. Oh ini nih, udah masuk. Nah, setelah itu sama kayak tadi di Flutter, Flutter Doctor Mainv kayak gitu. Mainv biar verbose, biar informasinya lebih lengkap gitu, lebih detail gitu. Saya sukanya pakai main. Namanya Parallel ya, ini softwarenya ya, Parallel. Cuman dia berbayar gitu. Saya kemarin beli itu sekitar berapa harganya ya? 160 dolar apa ya? Nah ini nanti akan muncul. Nah ini saya kemarin masih di 3.13 ya, karena sekitar di 2 minggu yang lalu lah gitu. Ini kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk Windows seperti itu. Nanti juga di sini teman-teman install Android Android toolchain-nya, terus nanti teman-teman atur untuk SDK-nya gitu, terus license-nya dan lain-lain gitu. Banyakin membaca aja di dokumentasinya Flutter sudah lengkap. Terus tadi ada yang nanya juga kalau untuk di Ubuntu gimana Mas gitu. Nah di Ubuntu sendiri karena saya nggak pakai Ubuntu ya di sini ya, nggak ada Ubuntu. Ntar ini saya close dulu aja. Saya pakai Ubuntu tapi saya udah pernah buat kontennya gitu yang di Ubuntu gitu. Jadi teman-teman bisa sini coba ya Ubuntu. Nah ini saya pernah instalasi Dart and Flutter 3 ya di Linux Ubuntu. Ini waktu itu saya pasti pakai. Kali ini saya akan menjelaskan cara instalasi Flutter di Ubuntu. Nah, ini karena PC saya di rumah itu pakainya Ubuntu gitu kan. PC saya ini kan di 26 Mei 2022 kalau nggak salah. Ini juga pakai recording yang bawaannya Ubuntu gitu. Gitu. Cuman udah lama nggak saya aktifin kan PC-nya, jadi saya nggak pakai. Karena saya waktu kuliah itu pakai Ubuntu ya teman-teman. Jadi saya pakai Ubuntu itu udah lama dari 2010 sampai 2013 kalau nggak salah, sampai kerja itu saya di kantor waktu di Hitachi itu dapat laptop fresh lah gitu, baru itu udah pakai Windows dan apa ya itu legal lah gitu, license gitu. Terus ya itu, terus habis itu waktu pindah ke Gojek udah pakai Mac gitu, udah pakai MacBook, dikasih inventaris Mac gitu. Jadi tapi saya kalau PC di rumah itu pakainya Ubuntu gitu. Jadi saya jarang pakai Windows gitu. Ya pakai Windows terakhir yang di Hitachi itu pakai Windows 7. Ini Windows 7 waktu itu. Nah, seperti ini ada, jadi teman-teman bisa ke sini gitu. Dan ini semua ada di sini teman-teman ya, Jago Flutter yang SQ lah, coba SQ. Ini ya teman-teman ya. Jadi saya udah buatin di sini. Nah, tinggal start aja ya kan. Start now, terus nanti ini kan free ya, start now. Nah, di sini ini sebenarnya kalau teman-teman serius gitu, itu banyak banyak ini, banyak materi yang, nah ini kayak ini video recorded Flutter Basic 1 ini. Jadi teman-teman kalau tadi pengen belajar
apa itu Dart-nya gimana ya kan, ini interpolation variable, data type, operation stringnya ini ada di sini. Terus nah ini untuk condition, looping, function itu saya taruh di sini gitu teman-teman. Gitu. Lalu ada object oriented. Nah ini pertemuan ketiga object oriented. Setelah itu ini bahas tentang Flutter widget gitu kan. Sama ada package juga di sini. Nanti baru belajar bagaimana sih efektif gitu. Kayak gitu. Nah terus di pertemuan kedua atau di acara yang kedua, event yang kedua itu lebih bahas ke JSON serialization. Ini penting kalau teman-teman nggak nge-skip ngelewatin JSON serialization itu nanti akan pusing di networking gitu atau di REST API lah. Bahkan juga di local database, karena di local database itu juga tetap ada toString sama toJSON sama toStringnya gitu. Perlu yang namanya JSON serialization gitu di situ. Jadi itu untuk pertemuan pertama, kedua kita belajar bagaimana JSON serialization, terus di HTTP-nya. Lalu setelah itu ada di pertemuan ketiganya, nah ini kita langsung buat aplikasi CRUD untuk taglist gitu. Nih, langsung datanya ada di server gitu. Nah, source code-nya ada di sini. Nah, terus untuk dokumentasinya ada di sini. Nanti dokumentasi yang saya buat ini juga saya akan share juga di LMS lah gitu teman-teman ya. Ini LMS-nya. Saya udah share ya ke teman-teman ya. Saya udah kirim ke mana, ke WhatsApp masing-masing. Kalau yang belum saya WhatsApp mungkin teman-teman bisa langsung ke sini aja ke Jago Flutter, itu free, tinggal tinggal masuk aja gitu. Nah, di sini ada instalasi nih teman-teman. Nah, instalasi nih. Ini ada instalasi Windows. Nah, terus ini ada juga yang kedua juga. Ini bedanya apa? Yang ini yang sebelumnya itu udah lama banget ya, udah 2022. Yang ini 2023 lah gitu. Udah yang update gitu. Ini kan 3.13. Kalau yang di atas ini 3.3 kalau nggak salah itu. Ini kalau nggak salah itu waktu di batch ke-8 kalau nggak salah. Aku potong, aku buatin di sini. Terus ini instalasi di macOS-nya seperti ini, terus di Ubuntu-nya seperti ini. Jadi sudah ada ya, paling beda-beda dikit-dikit lah gitu. Terus ini untuk Visual Studio Code-nya sama extension yang perlu di install gitu untuk produktivitas lah gitu. For Flutter developer. Jadi ada sekitar 10 extension gitu. Jadi teman-teman bisa cobain gitu. Terus ada juga di sini untuk bagaimana sih running aplikasi Flutter itu di Android device-nya langsung gitu. Kayak gitu. Jadi ini running aplikasi Flutter di HP Android gitu. Jadi yang laptopnya itu mungkin RAM-nya 4 gitu. Yang katanya yang running emulator agak berat, nah itu bisa mencoba untuk running di handphonenya langsung gitu. Jadi lebih jadi solusi lah gitu istilahnya. Lalu ini untuk belajar dat basicnya. Oh ini untuk dokumen apa itu PDF nih, tinggal diklik nanti teman-teman bisa belajar dat basic gitu sama object oriented gitu. Nah ini lumayan loh, ini lihat nih ada berapa slide nih, silahkan teman-teman bisa ada 53 slide gitu. Nih kalau teman-teman coba pahami, ini udah bahasa Indonesia semua ini sudah saya terjemahkan gitu. Karena saya sendiri juga buat apa itu kayak online course juga gitu. Buat online course cuman masih apa itu belum rilis gitu. Dan ini sasar gitu teman-teman lah gitu. Ini nggak sasar publik lah. Jadi emang untuk yang join komunitas yang tahu aja gitu. Kayak gitu. Teman-teman. Dan beberapa juga dipakai sama alumni FIC yang dia base-nya itu ngajar gitu. Dia kadang japri, "Mas, saya pakai buat ngajar di sekolah ya. Saya ngajar di kampus ya. Silakan silakan." Jadi dipakai buat ngajar juga gitu. Berapa? Ini object oriented terus. Nah, ini PDF ini juga nih, lihat teman-teman. Kalau ini kamu teman-teman lihat, ini itu sekitar ada seratusan. Ini lihat 107 nih. Ini kalau mau saya jadiin PDF terus jual harga 100.000 gitu ya tetap kemungkinan besar ada yang beli gitu ya kan kayak gitu. Soalnya detail ini, lihat nih, detail. Terus based on apa tuh namanya? Study case lah gitu. Jadi sebenarnya button navigation bar itu apa sih? Ada mind map-nya gitu kan. Terus ada keterangan bahasa Indonesianya gitu. Terus nanti ada contohnya langsung ya. Nanti ada hasilnya seperti ini. Buat apa sih bisa buat ini? Gitu. Jadi terstruktur gitu. Ini loh, ini keterangannya ini, teorinya, dia punya ini, codingnya seperti ini. Kalau kamu buat bisa jadi ini gitu. Konsepnya kayak gitu konsepnya. Cuman saya nggak rangkum jadi buku dan lain-lain gitu. Lebih karena ya waktunya kan terbatas dan saya ada fokus lain gitu. Jadi ini belum saya garap yang sampai buat e-book gitu ya teman-teman. Ini udah saya bagi dari beberapa
bagian gitu nih. Materinya nanti ada basic layout, form, navigation. Jadi terstruktur gitu. Ini yang sering dipakai lagi gitu. Bagian scaffold, upbar, content. Kadang-kadang ada yang nanya, kapan sih pakai scaffold, kapan sih pakai container, kapan pakai teks gitu lah. Belajar dari sini gitu. Konsep. Jadi scaffold itu apa, terus nanti ini itu apa, scaffold, upbar itu apa gitu. Dan ini ada untuk source code-nya sendiri itu ada di GitHub gitu ya, teman-teman. Ada di GitHub. Terus ada di sini teman-teman kalau mau clone mau langsung bukan kopas tapi bisa nyontek dari situ, itu kalau nggak salah itu basic ini. Sebentar, oh ini. Nah ini FIC Flutter Basic gitu. Nah di sini itu sudah dikumpulin kayak widget listennya di sini kayak pertama basic widget. Jadi di sini ada namanya button widget. Button tuh kayak gimana gitu. Terus ada circle avatar gitu. Terus ada icon gitu kan. Jadi icon terus scaffold gitu ya teman-teman. Nanti ada navigation gitu. Terus belajar layouting. Layouting itu apa itu ada column, ada expanded, grid view, list view, padding gitu. Size box, stack, wrap gitu kan. Aspect ratio. Gitu. Ada juga form. Form itu nanti di sini ada kayak tag field gitu. Terus nanti ada drop down gitu. Ada juga di sini form field gitu kan. Jadi macam-macam gitu. Kayak gitu. Terus nanti ada juga di sini navigation nih, di bottom navigation bar. Ada drawer yang dia ke samping, ada navigation pop push, ada sliver up bar gitu kan. Ada tab bar juga gitu. Ada juga stateful widget basic gitu. Jadi teman-teman bisa langsung clone, bisa running, nanti bisa praktekin gitu satu-satu. Habis itu bisa dicobain. Jadi biar lebih cepat gitu. Jadi belajar course seperti ini salah satu manfaatnya ya apa belajaran satu terstruktur, dua bisa tahu aku harus mulai dari mana dulu gitu, ya kan? Karena kalau nggak ada panduan seperti itu akan lebih luas cakupannya gitu. Tapi kalau sudah seperti ini kan lebih lebih apa terlokalisir lah gitu. Oh, berarti ini dulu nih. Berarti ke basic widget dulu aku cobain deh gitu. Nah, terus nanti praktekin. Oh, saya pengen layout. Jadi gitu. Ada step by stepnya gitu. Kayak gitu. Udah saya kumpulin gitu ceritanya. Sudah aku kategorikan lah gitu di situ. Nah, itu semua sudah ada di Jago Flutter yang sudah saya share teman-teman dan itu free ya buat teman-teman gitu. Nah, jadi istilahnya saya di sini saya memfasilitasi komunitas, iya kan. Saya juga memfasilitasi LMS, teman-teman tinggal pelajari ya kan. Nah, urusan bisa apa enggaknya, semangat enggaknya, jadi apa enggaknya, nantinya bakal jadi orang yang kredibilitas apa enggaknya itu saya kembalikan ke teman-teman kayak gitu. Tulisnya seperti itu aslinya. Gitu. Karena ya saya fokus apa yang bisa saya kontrol, apa yang bisa saya profit gitu, istilahnya gitu. Nah, urusan jago enggaknya, bisa enggaknya, ya kan, efektif enggaknya, ya itu semua kembali ke masing-masing gitu. Makanya di sini di event-event saya itu saya nggak bisa menjanjikan sesuatu kayak eh, apa itu jaminan jago atau jaminan kerja, jaminan bisa gitu. Nggak bisa gitu karena itu semua di luar kontrol saya gitu ya kan. Kayak gitu, di luar kontrol materi juga gitu. Yang bisa saya kontrol ya, apa itu saya coba buat kurikulumnya, saya buat PDF, saya buat videonya, saya buat eventnya gitu teman-teman. Gitu. Nah untuk ini nanti juga akan saya apa itu download juga, saya buat PDF-nya nanti saya upload ke sini gitu teman-teman. Jadi asalkan teman-teman bisa ngikutin ini ya kan, yang free ini itu apa fokus aja ke slicing UI gitu, ya kan. Terus setelah seseng UE teman-teman bisa bikin konten YouTube, record aja lah, bebas recordnya pakai apa gitu, diupload. Ya emang perlu itu, perlu capek, perlu semangat gitu, perlu effort, perlu internet gitu kan, perlu waktu lah gitu ya kan. Tapi nanti bakal ada waktunya menikmati hasilnya gitu. Kayak, oh dari banyaknya saya bikin konten ternyata saya ternyata bisa jadi konten kreator gitu. Ternyata saya bisa editing gitu ya kan. Nah, malah bisa aja uangnya dari editing gitu kan. Awalnya banyak ngoding ngedit lancar, ternyata jadi editor gitu kan. Bisa jadi gitu. Banyak orang yang butuh di editing gitu. Eh, yang awalnya ngonten buat ngoding ternyata pinter ngomong ya kan. Akhirnya apa aja diomongin, politik lah, kesehatan, tanaman, tumbuhan gitu. Karena sekarang itu konten kreator itu nggak melulu apa itu
kayak edukasi tentang coding, tentang apa, kesehatan aja itu jadi bisa di konten gitu kan. Bahas penyakit ya kan. Hobi aja juga bisa jadi gitu apa. Contoh di rumah punya ikan cupang, ya bahas ikan cupang aja itu bisa gitu. Bisa banyak yang nonton gitu. Kalau teman-teman lihat sekarang coba apa rumahnya rumahnya di pinggir jalan gede besar gitu kan. Tiap hari ada yang lewat tronton. Dia bikin konten tronton lewat tiap hari aja yang nonton bisa ratusan ribu ya kan. Iya kan? Sekarang kan gitu konsepnya, asalkan dia konsisten, ya konsisten tiap hari ngupload, dia tinggal kasih gimmick-gimmick dikit, itu tetap yang nonton tuh banyak, traffic banyak yang datang gitu. Kayak di ya kayak yang kontennya apa itu, tanjakan apa itu namanya, silau itu apa itu ya kan. Cuman nonton tanjakan loh itu ya kan. Nonton tanjakan tiap hari ya kan. Ada bis lewat ya kan, ada truk lewat, ada mobil lewat, itu viewernya bisa ratusan ribu. Iya kan, subscribernya ratusan ribu gitu ya kan, kayak gitu. Nah, itu kenapa ya? Karena konsisten, dia punya ide, punya ini dan lain-lain. Jadi, kadang hal sederhana itu kalau nggak kita lihat atau kita nggak coba itu ya tetap lewat gitu. Makanya kita bisa pancing dari, oh Mas Bari bilangnya ngoding besok konten ini, ngoding kontenin gitu kan. Oh, udah punya pengalaman buat konten, kok berat ya? Kayaknya aku coba inilah konten aplikasi aja lah gitu. Ya ada aplikasi rilis ya kan di review aplikasi, review aplikasi gitu. Soalnya konsepnya itu sebenarnya bagaimana kita menaikkan jam terbang gitu. Jam terbang konten, jam terbang public speaking, jam terbang ngoding gitu. Karena perlu itu experience ya, apa itu experience terus kebiasaan itu harus diulang-ulang terus gitu. Ibaratnya kayak kayak nyetir mobil gitu kan, nyetir mobil. Itu kan kalau kita nggak sering nyetir kan beda sama yang tiap hari nyetir gitu. Nah itu, jadi perlu jam terbang gitu. Kayak gitar juga, main gitar kan gitu. Nggak bisa yang kita baca buku gitar, selesai terus jago enggak. Ya jagonya kita harus main gitar terus gitu. Nyetir juga gitu kan. Nggak bisa yang kita nonton di YouTube, kita nonton di YouTube cara nyetir yang bener gitu kan. Mau kita nonton YouTube apa itu setahun nonton terus ya kan 24 jam juga kalau kita nggak praktek langsung nggak bisa gitu. Jadi tetap langsung kita perlu praktek gitu. Makanya di FIC itu kita pembelajarannya itu emang based on study case gitu supaya ya udah langsung praktek gitu. Tapi prakteknya itu setelah nonton cara memprakteknya gimana. Nah, ini cara buat projectnya kalau di Flutter itu pakai palette ya, palette jadi save command P, terus Flutter new Flutter jadi kayak gini, Flutter new project, terus pakai aplikasi yang pilih yang application, terus kita diminta untuk pilih foldernya ceritanya, foldernya terus kita pilih kalau saya sendiri kan punya folder development ya, jadi semua kode-kode shortcode itu saya taruh di folder ini biasanya. Nah, terus oke ditaruh di development, terus oke, terus tinggal kasih aja namanya gitu namanya. Kayak contoh di sini eh, Flutter Not Apps gitu ya. Not Apps CWB kode wait Bahri gitu. Oke, nah nanti akan seperti ini. Dia akan membuatkan satu folder gitu. Dia akan membuatkan satu folder, satu folder pokoknya satu satu project lah gitu. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kita buka emulatornya. Jadi teman-teman bisa buat emulatornya lewat Android Studio gitu. Di sini sudah buat namanya saya pakainya Pixel 4 ya. Jadi Pixel 4 tuh kayak yang stabil gitu ya menurut saya. Jadi saya seringnya pakai yang Pixel 4. Nah, itu tampilan seperti ini. Oke, ini saya taruh di samping aja, samping sini ya, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu kita running. Nah, runningnya kalau di awal-awal seperti ini, nanti kalau project awal biasanya lama kan. Nah, kalau lama itu biar kita tahu prosesnya lagi ngapain aja, kita pakai terminal. Itu ada di terminal sini. Terus ketik Flutter run main v. Sini. Untuk Flutternya ini saya udah pakai Flutter 3.16 ya. Nah, seperti ini ya udah jalan, ya kan, udah jalan. Ini aplikasi default ketika kita buat aplikasi pertama kali gitu ceritanya. Nah,
Namanya aplikasi counter ya ini kayak gini. Nah, paling nggak jalan dulu kan gitu. Nah, setelah itu kalau kita mau membuat Node apps yang kemarin itu library yang perlu dibutuhkan yang pertama itu ada SKFlat ya kan kemarin yang di slide itu nanti besok aku upload juga dan ada di LMS juga yang kemarin ya. Nah, kita bisa pakai Pela terus pakai PubSpec Assist update dependency ini PubSpec Assist ini extension ya yang kemarin saya share juga di video ada yang 10 extension VS Code untuk Flutter developer. Nah, terus dikasih ada SKFlat. SKFlat ini library yang dipakai untuk apa itu akses SQLite di lokalnya Android dan iOS gitu. Jadi satu package ini udah bisa ngehandle di Android sama di iOS. Maksudnya gimana? Ketika apps ini nanti di-compile ke iOS gitu, itu pun nggak perlu ada perubahan kode juga gitu. Dia beneran bisa nyimpan di lokalnya si iOS gitu. Oke, nah untuk SQLite-nya udah, terus yang kedua kita perlu path juga, PATH, apa itu, PubSpec. Path ini untuk apa lihat atau mencari pet di storage di internet storage gitu. Nanti kayak dia dia akan ditaruh di mana gitu ceritanya. Lalu yang ketiga INTL ini untuk handle konversi ini ya apa itu formatting date gitu. Jadi yang tadinya bentuknya date time jadi bisa string gitu. Kita bisa atur formatnya gitu. INTL. Oke, nah tiga itu yang penting. Oke, nah setelah itu saya biasanya mulai dari data ya teman-teman. Jadi saya nyiapin datanya dulu, data dulu habis itu baru UI-nya. Cuman kalau pengen UI-nya dulu bisa. Jadi di sini di folder lib ini saya buat ada dua folder, satu page gini, satunya lagi ada folder data. Jadi data, page ngurus ngurus page gitu nanti. Nah, di page ini kita buat home page-nya. Kita klik di sini, kasih home page titik dart seperti ini. Nah, habis itu kita kasih stf stateful, kita kasih home page. Nah, setelah itu di mainnya, my home-nya ini kita hapus, kita udah nggak pakai yang defaultnya. Terus untuk my home ini kita ganti dengan home page. Nah, sebisanya gitu. Kita save tampilannya. Oh, ini di terminal kita stop aja, terus kita runningnya sekarang pakai running without debugging. Gitu. Jangan ikutin ya. Ini modelnya nggak ngikutin nih. Jadi nonton aja. Ya nanti kalau mau ngikutin diputar lagi videonya. Gitu. Kalau ngikutin nggak selesai nih. Soalnya banyak ya. Gitu. Soalnya ini apa nasional levelnya nanti kelamaan. Jadi seminar nasional. Besok ini ya apa itu? Di pamfletnya gitu ya. Seminar nasional ya seminar nasional. Online kelas nasional gitu. Ya. Bercanda. Nah, seperti ini tampilan ini ya, apa itu placeholder emang kayak gini ya tampilannya ya. Nah, kayak gitu. Nah, biar lebih enak tuh biasanya dikasih scaffold sih biasanya. Scaffold. Tapi kalau scaffold nggak pakai count seperti itu, terus ada abarnya di sini. Abar, terus ada abar. Nah, terus Flutter, Node Apps, kode bit Bahri gini. Seperti ini kan. Nah, cuman dia backnya putih, terus putih. Nah, biar ada perbedaan mungkin saya kasih elevation-nya dikasih mungkin 2. Nah, ada kayak gini ya. Terus mungkin bisa saya kasih background ya, background colornya itu kalau pakai yang ini apa ya? Oh, warna ini ya, warna apa itu namanya? Warnanya si color scheme primary kan seperti ini kan tadi ya warnanya. Jangan pakai ya apa ya pakai ini ya. Nah, terus kalau seperti ini kan nggak enak nih hitam. Nah, ini kita bisa ganti stylenya di sini ya. Style bisa kasih style ini apa itu color ya. Colornya saya kasih color wedge. Gini, nah jadi putih gini ya. Oke. Flutter, Node Apps, CWB, Conduit Bahari. Oke. Nah, seperti ini kalau mau buat tampilan di home-nya gitu. Terus nanti untuk Node Apps-nya itu bisa pakai apa itu
grid view atau list view gitu. Nah, di sini saya pakainya nanti ini apa itu grid view ya teman-teman ya. Jadi kita coba buat grid view-nya. Coba di sini. Berarti di bagian body kita ke body di sini. Nah, bodinya kita pakai grid view. Nah, grid view. Nah, grid view kita pakai grid view builder. Nah, kalau builder dia ada namanya grid delegate. Nah, grid delegate kita kasih namanya sliver. Sliver grid delegate a fixed cross axis count. Nah, ini beneran memang panjang kayak gini ya, teman-teman. Nah, terus di dalamnya kita kasih cross axis count-nya berapa? Kita kasih 2. Lalu ada apa lagi di dalamnya ini? Terus ada main spacing. Main spacing itu kayak jaraknya nanti tengah-tengahnya ada berapa? Kita kasih 8 px sama ada cross axis spacing gitu. Kayak gitu. Berapa? 8 juga gitu. Kita save biar rapi, dia akan ke samping ke bawah gini. Nah, main buildernya dia perlu konteks sama index, terus kita bisa return seperti itu. Nah, kayak gini ya tampilannya. Jadi nanti dia akan kontainernya warnanya merah gitu, shape-nya gitu. Nah, kalau terus kita perlu untuk itemnya ada berapa gitu ceritanya. Nah, itemnya berapa? Dia ada di sebentar, region. Salah di sini. Item count-nya contoh saya kasih 13 gitu. Save. Nah, nanti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu kan. Nah, cuma ini nggak gitu rapi ya. Jadi kalau mau rapi ada jaraknya. Grid view ini dia punya padding. Padding itu jarak jarak antara nah ini padding. Kalau all 8 seperti nanti ini di sini 8 di atas 8 gitu. Untuk kita save seperti ini 8. Nah, cuman biasanya kalau saya itu untuk jarak itu kelipatan kelipatan 4 ya, bisa 8, bisa 16. Kalau samping saya kasih 16, atas bisa kasih 8. Kalau seperti itu berarti kita bukan pakai all tapi pakainya simetris. Simetris di sini untuk horizontalnya itu saya kasih 16, terus vertikalnya saya kasih 8. Nah, atau di sini nanti bisa diatur lah gitu. Nah, di sini kayak cut-cutnya lah, ketika diklik dia kemana kayak gitu. Nah, kalau scroll gini, kita bisa kasih cons kayak gitu. Nah, biar rapi, di belakang kita kasih koma, nanti dia akan rapi ke samping kayak gitu, teman-teman. Nah, di bagian sliver grid ini dia juga ada aspek rasio ya, namanya child aspect ratio. Ini tuh sebenarnya rasio antara apa itu length sama width sama height-nya gitu. Contoh kayak saya pengen rasionya itu 2:1 gitu coba. 2:1. Nah, nanti kayak gini nih, ya kan. Ini 2, ini 1. Saya pengen rasionya itu 1:2 gitu. Nah, ini berarti ini 1, ini 2 gitu panjangnya. Ini 1, ini 2. Jadi kayak rasio antara lebar dan tingginya gitu. Enggak 1:2, tapi bisa aja kayak rasionya saya pengen 8/9 contoh gitu kan bisa. Nah, 8/9. Jadi ini 8, ini 9 gitu. Karena ini 8 senti, ini 9 senti gitu. Ini kayak perbandingannya gitu. Nah, perbandingan kan ini juga bisa kayak 0,9, 0,8 gitu. Kan bisa. Konsepnya gitu ya, teman-teman. Nah, terus untuk yang di return ini bisa bisa pakai kontainer bisa macam-macam gitu. Kita bisa pakai card, bisa pakai apa gitu. Nah, contoh di sini kita bungkus pakai card seperti ini. Widget terus pakai card gini. Save. Nah, dia akan lebih rapi nanti gitu. Ini kayaknya bagusan sama-sama 8 ya. Terus nanti bisa dikasih lengkungan lah apalah gitu ya, rapinya seperti itu. Oke, nah ini untuk kaca seperti ini. Nah nanti ketika di klik dia akan masuk ke detailnya gitu. Nah terus untuk add-nya gimana? Kita buat tombol add di sini, ketika diklik kita akan masuk ke halaman add gitu. Nah, caranya gimana? Di bagian di scaffold itu dia punya namanya floating action button ya, floating action button. Kita bisa pakai floating action button on press, terus dia ada child, terus kita pakai yang add gini. Kalau kita save, nih ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Ini floating action button. Nah, terus biar ketika diklik dia masuk ke halaman add add notes, ya kita buat di sini. Kita buat di sini kita buat
patch untuk add ya, add node patch gitu. Add patch gitu ya, dot gitu. Terus kita stf add patch. Terus di sini tinggal, nah di bagian home-nya ini tinggal saya kasih navigator push. Nah, pakai push material patch route. Nah, pakai patch route terus arahnya kita arahkan ke add patch gitu. Setelah kita save, setelah kita klik, dia akan masuk ke halaman add patch. Nah, kita tinggal di sini, kita tambahkan di sini pakai scaffold. Terus kita pakai abar di sini. Oke, terus abar. Oke, abarnya add node kayak gini ya, add node kayak gini. Oke. Nah, tinggal nanti di bawahnya kita bisa tambahkan apa itu field-fieldnya gitu ceritanya, field-fieldnya. Nah, fieldnya apa aja? Nah, kita bisa pakai form ya, kita bisa pakai form di bodinya, body, terus kita pakai form kayak gini. Nah, form sendiri itu dia dia ada key-nya untuk apa? Untuk nanti kita bisa pasang validation formnya gitu. Jadi di sini saya buat final form key. Nah, dia pakainya global key form gitu. Terus saya buat untuk controllernya. Jadi ada controllernya, final untuk si title controller, ya kan? Dari text editor sama final content ya gitu, content controller. Nah, seperti ini. Lalu kita balik lagi ke formnya sini. Form dia perlu key, saya kasih key. Key-nya adalah, nah setelah itu dia wajib ada child-nya ceritanya. Nah, child-nya sendiri saya kasih dia list view, kasih list view yang biasa. List view dia perlu namanya children. Nah, seperti ini. Nah, list view ini dia punya namanya padding. Nah, kita kasih padding, kasih 16 sampai 16 atau 19. Nah, di sini baru kita kasih formnya. Kita kasih tag form. Ya, ada tag form. Kita kasih tag form dengan controllernya itu title controller. Terus kita kasih labelnya, label. Terus kita kasih outline bouldernya. Terus ada validasinya. Jadi ketika value-nya null atau empty, kita tulis ya, please enter the title. Jadi harus diisi gitu. Kayak title wajib diisi gitu ya. Nah, gitu. Kita simpan, kita simpan. Oh, masih error ini karena sebentar. Oh, ini masih. Nah, gini. Jadi ini untuk title-nya ya kan, title-nya pakainya tag field ini. Nah, yang kedua kita konten. Nah, kontennya itu nih. Kontennya dia saya kasih max line-nya 8 kan, jadi agak panjang ini. Terus ada validasinya juga gitu. Jadi konten wajib diisi gitu. Wajib diisi. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan untuk buttonnya di bawah gitu. Elevated button. Nah, di sini kita bisa kasih on press. Nah, on press bentar, on press masih kurang satu lagi. It's dia betul child. Nah, childnya ini kita bisa kayak gini, save, simpan gitu ya, simpan, simpan, save. Nah, ini ada save di sini, seperti itu. Nah, ini jadi nanti ketika valid dia ngapain, kalau nggak valid dia ngapain gitu. Contoh kalau dia ini kita reload dulu.
karena tadi kita ada di atas tambahan, kita add di sini, kita klik di sini, dia akan muncul nih title karena nggak diisi kan. Tapi kalau kita isi, gitu kan, CWB sore gitu ya, kelas sore bareng Mas Bahri. Kita simpan, nih normal karena sudah diisi. Cuman dia nggak kemana-mana karena masih belum kemana-mana juga nih. Setelah disimpan dia nggak kemana-mana gitu. Ceritanya gitu. Nah, gitu. Jadi teman-teman nanti diketik manual aja ya. Ada elevatornya, ada text field-nya gitu. Ada. Jadi teman-teman bisa juga ambil dari source code-nya juga. Ini nanti saya hapus ke GitHub. Jadi bisa nyontek dari kode yang ada di GitHub gitu. Nah, itu untuk add-nya. Nah, setelah itu kita juga perlu buat untuk detailnya ya. Di detail nanti karena di detail nanti ada button edit-nya juga gitu. Coba nah, kita kasih detail page ya kan. Dot seperti ini. STF detail page. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih scaffold. Oke. Nah, nanti dia ada bar-nya. Terus kita perlu bar di sini, title nanti detail note ya kan, terus backgroundnya pakai background yang ini. Nanti ada body, saya kasih list view, paddingnya dia 16, ini 16 samping, 16 atas, 16 samping, 16 bawah, terus nanti ada text title-nya sama teks untuk kontennya gitu. Terus ada floating action button di sini untuk edit gitu ceritanya kalau di sini nanti editnya. Terus kita bisa taruh di bagian sini di home yang cut cardnya ini yang card ini mana cardnya ini kita bisa bungkus dia dengan namanya Inkwell gitu. Nah, Inkwell kita kasih on tab gitu. On tab terus kita push material ke detail page gitu. Oke, kalau kita back klik nanti dia masuknya ke detail gitu. Terus nanti dia bisa ke edit gitu. Nah, kita siapin juga untuk editnya, teman-teman. Si editnya juga di sini edit page titik dot stf edit page. Oke, nah ini kita kasih scaffold, kita kasih abar edit title contents. Kayak gitu, action fold save gitu. Kita simpan, terus kita coba taruh di detail. Bagian sini kita pakai navigator ke bagian edit. Nah, oke, kita save. Nah, ini headline 6 ini udah deprecated, diminta untuk mengganti dengan title large. Title large. Title large. Oke. Edit. Nah, dimasuknya ke sini. Nanti kita edit, di save, klik, dia kesimpan gitu. Konsepnya kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk home-nya sendiri ini sebentar untuk aku buat cut ya, cut widget. Sini. Sama aja sih bisa pakai. Oke, nah habis itu untuk operasi di sininya udah siap semua ya. Cuman rednya ini kita pakai ini sekalian ya punya colornya ini ya biar seragam aja. Mana? Homepage. Oke, nah kita pakai primernya warnanya. Oh iya. Wah, seragam ya teman-teman. Karena kalau pengen lekuan di IC itu kita bisa pakai. Nah, card itu kalau nggak salah dia punya ini nggak sebentar border shape ya. Kartu dia ada shape-nya juga. Shape di sini ya. Shape
Nah, roundednya itu biasanya 10 sih ya. Jadi akan, oh, kok nggak jalan ini ya roundednya. Border radius container, apa dia yang di, bentar, ini kita nggak usah pakai cut sebenarnya nggak apa, ini. Nah, di kontainernya aja kita pakai decoration, box decoration. Border radiusnya, border circularnya kita kasih 10. Terus box shadow nih kasih black, offset blur nih. Nah, kita save. Decoration, sebentar, decoration. Color, nah colornya dia nggak mau kalau ada dua color ya. Jadi putih nih, putih kayak gini. Bentar, colornya saya kasih color ini aja. Primer. Nah, ini. Nah, ganti ya tampilannya. Ini terlalu deket ya. Nah, biar nggak terlalu deket, ini bisa kita tambahin aja jadi 16, 16. Terus ininya kita kasih 16 juga. Nah, ya, lumayan ya, rame. Oke, tinggal nanti datanya ditaruh di sini gitu. Nah, contoh masnya gimana? Nah, contoh datanya kita ditaruh di kontainer itu dia punya child kan. Nah, ya child, terus nanti ada column-nya ya kan, ada column di sini dia start terus dia pakai expanded. Sebentar, ini ngapain ini? Ini title sama container. Ini soalnya apa? Coba kita pakai. Oh gitu. Jadi dia kayak dikirain ini produk gitu kan. Jadi ini nanti untuk gambarnya gitu. Padahal kan enggak. Jadi di sini untuk expanded yang ini nggak usah pakai. Nah, kayak gini nanti. Konten, tinggal si ininya, si title sama kontennya gitu kan. Atau title doang itu tinggal kita kasih style text ini sama, nah ini bisa dipakai copy ini. Copy weight kita kasih color ya. Text ini putih ya, kayak gitu. Kayak gitu ya, jadi bisa seperti itu. Kita diklik. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian data ya. Sebentar, saya minum dulu ya. Di sini saya pakai Copilot karena apa? Saya pernah ngisi seperti ini dan saya coding manual itu 2 jam itu gak selesai gitu karena ya harus ketik satu-satu kan. Makanya apa? Pakai Copilot aja lah. Yang penting apa flow-nya jadi gitu kan. Flow-nya tahu. Terus nanti teman-teman bisa putar lagi videonya atau bisa lihat dari source code-nya juga yang di-upload. Nah, habis itu kita masuk ke data ya. Habis itu kita masuk ke data. Yang pertama kita fokus ke modelnya dulu. Model itu dia representasi dari data yang akan kita simpan di database SQLite gitu sebenarnya. Jadi di sini saya buat folder namanya model gitu kan.
Terus ada satu lagi folder namanya data source. Data source itu tempat penyimpannya gitu. Data source. Jadi kalau emang nyimpennya itu di internet ya nanti ada remote data source. Tapi karena ini nyimpennya di lokal, jadi nanti kita buat namanya local data source gitu. Sini saya kasih namanya local data source. Titik dat. Nah, modelnya saya buat di sini namanya not gitu. Not titik dat. Oke. Nah, terus kita buat kelasnya not ini seperti ini, ya kan. Lalu di sini kita bisa di note itu yang kan kita simpan itu ada ID-nya. Nah, ID itu kita pakai integer karena di mana di SQL sendiri untuk untuk primary key-nya tuh integer gitu. Kita kasih ID gitu. Nah, terus di sini kita kasih no label karena ketika insert ke SQLite itu ID-nya belum diisi. Jadi kita kasih nol aja otomatis kembalinya akan di-generate sama si SQLite karena kalau kosong dia auto increment gitu. Nah, setelah itu kita kasih final string title sama final string content. Nah, satu lagi kita bisa simpan juga untuk date time-nya. Date time, date created-nya gitu. Nah, setelah itu kita buat konstruktor merah-merah gini nggak apa-apa, ketik merah-merah gini nggak apa-apa. Karena ya ini emang apa nullable kan gini, jadi dia harus di initial gitu, nggak boleh kosong gitu. Nah, kalau kita pakai konstruktor seperti ini, nah seperti ini otomatis di nggak akan error karena ketika objek ini dibuat itu kita wajib untuk memasukkan data-data ini gitu ceritanya, data ini. Nah, ada kalau seperti ini namanya konstruktor kayak biasa konstruktor biasa. Tapi kalau satunya lagi itu namanya name konstruktor ini, required name. Nah, lebih bagus pakai yang ini ya, ada kurung kurawalnya jadi dia apa kita mau mau bikin objek itu nanti name-nya kita tulis juga gitu. Nah, karena si ID ini dia nullable, dia nggak wajib. Kalau nggak wajib, kita record-nya kita bisa hapus. Kayak gini. Karena ini nullable kan otomatis kita nggak isi pun nggak ada masalah. Kalau ini wajib ya, kalau recordnya ini kita hilangin dia error gitu. Karena ini dia wajib diisi. Gitu. Oke, nah setelah itu kita perlu juga untuk to map sama from map. Jadi ketika kita simpan di SQLite itu kan bisa dalam bentuk map gitu kan. Nah, jadi saya generate JSON serialization pakai ini. Nah, nanti ada to map-nya sama from map gitu. Seperti ini. Extensionnya untuk generate tadi itu teman-teman bisa cari di sini namanya dat data class generator. Nah, seperti ini. Banyak sih, kalau ini udah nggak ada, ini kayaknya masih ada nggak? Ini Orepon atau kayaknya udah nggak ada ini, udah lama. Nah, itu bisa pakai yang lainnya ini, kan banyak nih. Bisa cari aja padanannya, hampir sama kok. Kayak gitu. Cari aja yang masih ada. Jadi aman, kayak bisa aman aja. Nah, setelah itu di sini to map-nya kita cek to map dia simpannya dalam bentuk millisecond, konten, oke, dinamik dia string ya. Nah, from map-nya itu from map-nya kan dia kalau sense epoch ini itu dia perlunya dia ini apa integer gitu. Integer ya. Dia perlu integer. Sedangkan grid map ini dia akan disimpan ke dalam bentuk string gitu nanti dari sananya gitu string. Jadi ini kita perlu perlu konversi gitu. Jadi ke int integer parse gitu. Terus map ini kita harus konversi ke integer gitu. Biar gak error nantinya. Ketika dikonversi datanya kita tampilkan gitu ke sini. Oke, untuk node-nya siap. Nah, sekarang kita masuk ke lokal data source-nya sini. Nah, di sini ada yang komen apa? Nah, di sini di local node-nya ini kita perlu import dulu untuk package-nya. Satu, kita import package-nya si pet gitu kan. Pet, pet.
import package pet. Nah, gini. Sama import skflet. Oke. Nah, setelah itu saya buat kelasnya. Kelas local data source, local data source. Oke, seperti ini. Terus saya buat dulu untuk variabel nama database-nya sama nama tabelnya. Jadi nanti kalau mau diedit tinggal edit di bagian namanya aja. Kasih final string db name sama dengan notes.db. Oke. Terus final string untuk table name. Table name-nya saya kasih nama notes. Oke. .db notes lokal gitu aja ya. 01. Jadi kalau tiba-tiba ada yang keras apa kita buat 02, 03. Nah, setelah itu kita perlu buat untuk bentar. Untuk init not local DB-nya gitu. Jadi kita perlu untuk open database-nya lah gitu. Cara gimana? Kita bisa pakai future. Nah, seperti ini udah dibuatin nih ya. Future open database gitu kan. Kita database path-nya dulu kita ambil, habis itu kita buat path-nya ya kan. Path-nya itu di join antara database path-nya sama nama-nama database-nya gitu. Nah, setelah itu di return-nya itu ke open database gitu kan, terus path-nya, version-nya, terus on-create-nya gitu. Nah, on-create-nya nanti ada seperti ini. Title, content, created, add gitu. Nah, kita bisa pakai ini open database, open seperti ini. Nah, create table, tabelnya ya kan. Ini, nah sebentar ini biar mudah dibacanya. Ini kita execute-nya ini kita bisa pakai yang tiga seperti ini. Nah, lalu create table-nya ini saya kebawain aja. ID-nya itu integer, primary key, auto increment, oke. Terus title kita pakai text not null. Apa. Terus untuk created add-nya kita pakai text juga, saya simpan di text. Oke. Seperti ini. Kan wait sebentar. Di sini dia future ya, future. Kan database kita perlu pakai await kayak di sini. Await ya di sini. Karena dia ini future. Oke, nah open database-nya udah siap. Kita buat instnya dulu. Nah, karena ya kita harus insert dulu baru datanya masuk gitu. Nah, untuk insert, nah di sini ya. Kita kasih insert data, insert node gitu. Insert node. Nah, itu nanti dia buatin. Nah, di sini dibuatin nih. Si future int ya kan atau bisa pakai void insert yang kita masukkan itu bentuknya node asynchronous db-nya di open dulu habis itu db insert table sama node gitu. Gitu logikanya. Tapi di sini saya buat future terus bisa pakai void, bisa pakai int, terus di sini kita kasih insert node, ya. Terus yang kita kirim nanti dalam bentuk model, dalam bentuk objek node-nya yang kita buat tadi. Node asing, nah seperti itu. Class node-nya kita import. Bentar, ini kenapa warnanya dead code sebentar. Oh, dia dalam sini. Sorry. Dia harus di luar. Nah, dia sejar sama si open database. Nah, gini ya.
int insert node. Nah, ini kenapa merah ya karena dia perlu return ya, karena returnnya si future int gini. Nah, setelah itu kita buat objeknya dulu, objek DB, kita open DB-nya dulu. Setelah itu kita bisa return, terus kita await, DB insert, kita insertkan ke tabelnya dengan datanya tadi ya, node terus titik to map. To mapnya kan dalam bentuk ini ya, to map, kayak gitu, dimasukkan ke dalam string gitu. String itu maksudnya ini integernya ke sini, ini, sini, sini, sini. Oke. Nah, setelah itu kita buat yang get-nya, versi get gitu. Get all nodes gitu. Nah, ya ada future, list node, get nodes gitu kan. DB, terus kita ada maps-nya. Nah, kita order by dari create at descending-nya. Lalu di return-nya di list generate maps.length i return jadi dimasukkan gitu. Pakai cara ini bisa. Jadi kembalinya udah dalam bentuk list node gitu. Nah, setelah itu kita buat untuk get node by ID. Oke, get node by ID-nya kembalinya dalam bentuk node, terus int ID-nya di open dulu, terus kita bikin map-nya ya kan. Nah, ini nanti ada query-nya, table-nya, where-nya by ID. Sebentar, ada yang lagi masak. Oke. Nah, where-nya ID, terus where argumen itu maksudnya kalau ada tanda tanya seperti ini. Nah, kalau ada tanda tanya ada dua, berarti argumennya ada dua nanti kayak ID, koma apa gitu. Kayak ini cuma satu ya isi di dalam array-nya satu doang gitu. Ini ID. Kayak gitu ya teman-teman. Tinggal saya masukkan ini terus di return, tinggal di return node from map gitu. Terus ambil data yang pertama gitu. Karena query ini kan dia bisa select kan gitu. Selectnya tinggal bisa dapat berapa pasti dapat satu, cuman kan tetap hasilnya dalam bentuk array gitu. Makanya ambil yang pertama gitu. Oke, nah setelah itu update notes itu future int update node by ID. Jadi node-nya dikirim, node ini udah ada ID-nya. Jadi ini node.id kan. Jadi nanti table node-nya dimasukkan ya kan. Kayak mungkin title-nya atau body-nya diganti atau konten diganti. The map terus where ID-nya tanda tanya diganti dengan node.id gitu. Karena ID-nya sudah ada di dalam sini gitu. Terus satu lagi untuk delete node itu seperti ini, delete by ID ya kan. Jadi ada yang dikirim nanti ID-nya, nanti delete db titik delete table name-nya, where ID argumen, where argumennya masukin ID-nya gitu. Jadi nanti data dengan ID yang ada di database itu akan dihapus gitu. Nah, dari sini operasi untuk apa? Untuk CRUD-nya udah siap di local data source-nya, ya kan? Seperti ini. Nah, kita tinggal coba implementasi di sini di bagian add-nya ini. Nah, pertama kita add dulu ya kan, add dulu di sini. Sukses apa enggak? Nah, itu caranya. Sebentar, kita add apa get all dulu atau add dulu. Add dulu coba ya satu. Kita bisa taruh di sini ya kan. Nah, sebentar. Valid. Kita buat objeknya dulu, setelah itu kita insert gitu. Setelah insert nanti kita bisa balik ke halaman detail, ke halaman home-nya gitu. Nah, maksudnya gimana? Kita buat dulu node di sini, node ya kan, dari kelasnya, terus kita buat node. Nah, create add-nya ya sekarang that node kayak gini. Nah, ini udah jadi objeknya, objek node-nya. Nah, tinggal objek node-nya ini kita kirim ke mm, apa lokal lokal data source ya kan. Seperti ini. Terus kita bisa insert ya, insert node. Nah, node kayak gini. Setelah itu title controllernya kita clear, kontennya kita clear, terus kita navigation pop. Jadi kita akan balik ke halaman sebelumnya gitu. Kayak gitu. Nah, kita coba dulu. Ya, save ya, save. Sebentar.
Ya, kita reload karena tadi kita ada tambahan library ya. Oke. Title-nya contoh kelas sore bareng Mas Bahri. Simpan. Nah, dia udah masuk ya. Nah, biar kelihatan masuk apa enggaknya, mungkin kita bisa kasih semacam snack bar ya. Snacknya itu bisa kasih ditaruh di sini. Scaffold messaging ya dia. Scaffold messaging not berhasil ditambahkan. Mungkin ya. Messaging. Coba satu ya tadi. Terus kita buat lagi tambah dua. Eh, hari kedua left code langsung save. Nah, muncul di sini. Oh, ini masih hitam ya. Masih hitam ya apa-apa. Dikasih backgroundnya kita kasih green gitu. Oke. Nah, otomatis datanya udah ada dua nih ya kan, satu udah dua. Nah, kita tinggal mainnya di sini nih untuk nampilin gitu. Nah, caranya gimana? Kita ke home sini, lalu kita buat di bagian sini ini, ya kan. Kita buat untuk get all gitu. Function for get all data from database. Nah, kita perlu di sini, nah, kita perlu buat list node notes. Nah, kayak gini. Kita buat listnya tapi kosongan. Nah, node-nya nanti kita isi gitu kan. Kita wait, kita isi dengan yang dari local data source gitu. Kita get kita kasih gini, get nodes. Nah, kayak gini ya. Nah, supaya get all nodes gitu. Nah, biar gak bingung saya ulangin aja dari awal. Kita buat list node-nya dulu, node kosongan, terus kita buat functionnya, function future void get node. Nah, kayak gini kita kasih asing, lalu kita bisa kasih loadingnya nanti. Jadi ketika proses lagi ambil data kita kasih loading. Jadi kita kasih di sini kayak boolean is loading. Pertama kita false. Nah, ketika lagi get node itu kita set state untuk kasih true loadingnya. Habis itu node-nya kita ambil, habis itu kita set, kalau udah selesai kita set ke false kayak gini konsepnya. Nah, kayak gini. Gitu. Nah, terus ini kita bisa taruh di init state gitu. Init state. Nah, kita kasih taruh di sini get nodes. Nah, kayak gitu. Lalu di bagian sini grid view ini kita bisa kasih kondisi is loading gitu kan. Jadi ketika loading true kita kasih dia kasih center child nah progress indicator. Nah, jadi ketika nanti dia lagi loading, dia akan loading. Nah, kalau udah selesai, dia akan munculin si grid view-nya ini. Cuman grid view-nya ini kan masih dummy nih, data dummy kan. Nah, kita perlu perhatikan si count-nya ini kita ambil dari node titik length, ya kan. Kayak gini. Nah, masih kosong ya karena length-nya masih kosong gitu. Node-nya masih kosong. Nah, setelah itu kalau seperti ini untuk title-nya, nah title-nya kita bisa pakai node index title gitu. Indexnya ke berapa? Kontennya pun sama, konten kita bisa pakai node content kayak gitu. Terus di sini pun kita bisa kasih ketika datanya kosong, kita bisa kasih no data gitu. Caranya gimana? Ya di bagian sini, ini kan kita loading, ketika nggak loading dia ke sini kan, ke grid view sini. Nah, di sini ini kita bisa juga kasih kondisi lagi nih. Jadi ketika node is empty, ya kembaliannya no. Nah ini ya, no nodes lah gitu, nggak ada data gitu.
Cuman kalau kita reload ini kenapa nonton? Karena saya kan pakai save hot reload kan. Hot reloadnya itu dia cuma reload si widget ini gitu. Sedangkan ini dia nggak di reload gitu. Nah ini kalau kita reload, klik, harusnya muncul dua nih ya, muncul dua kan. Karena dia udah jalanin si get notes ini, dijalanin ya kan. Terus dia dapat ada dua, tadi ada loading sebentar, habis itu oke, terus itu masuk ke sini. Kayak gitu. Ya hari kedua di apanya kan tadi title ini ininya kan apa tuh si kontennya gitu. Ini title ini kontennya. Nah, terus di sebentar. Nah, kalau kita klik masuk, nah ini kan belum apa-apa. Nah, itu kita bisa masuk ke bagian detail. Nah, di detail ini kita perlu tambahkan final note enter note sini. Nah, terus kita generate konstruktornya. Terus masuk ke sini ya kan. Detail. Nah, title-nya kita udah bisa pakai title ini. Widget titik note title gitu. Di sini widget note content. Nah, terus di home-nya sini ini kan masih error. Nah, ini dia butuh namanya note. Nah, bisa kita pakai note index. Index dia masih merah karena di sini pakai count. Contohnya kita hilangin. Terus kita reload, klik, udah hari kedua, live code langsung. Nah, gitu. Nah, terus kita ketika edit ke sini, nanti harus munculnya di sini gitu. Kedua, edit gitu. Caranya gimana? Di bagian detail ini pun sama. Kita buat mana detail di edit ya, di edit ini kita buat juga final note gini ya kan, kita import sebagai untuk nama objeknya, terus kita generate seperti ini. Nah, lalu di sini di detail itu kita masukkan note-nya di sini, note widget titik note. Nah, terus consnya kita hilang. Oke. Nah, jadi ketika klik nanti dia masuknya ke sini. Nah, terus kita tinggal edit di bagian edit sini, edit page. Nah, di sini sebelum si page ini di load, kita apa namanya, kita kita tata dulu gitu. Kita tata dulu untuk datanya gitu. Kayak title-nya kita masukin ke sini, kontennya kita masukin ke sini gitu. Jadi pertama saya buat dulu untuk form key ya kan. Kedua kita buat final title controller sama konten. Kayak gitu. Setelah itu bikin init state-nya ya kan di sini. Nah, si title controllernya kita isi, teksnya kita isi dengan widget not title sama kontennya sama kita isi. Jadi otomatis diisi gitu, ya kan. Nah, terus di bodinya si list view-nya ini sebentar ini. Nah, ini saya bungkus di form gitu. Si bodinya ini saya bungkus dengan form. Lalu saya kasih key, nah, form key seperti ini. Nah, lalu di bagian ini saya kasih controller, title controller, sama di kontennya saya kasih juga content controller. Gitu. Ya, kalau kita save, kita back dulu. Oke, kita ke sini, edit. Nah, udah masuk nih hari kedua, hari ketiga gitu ya kan. Langsung oke nih gitu kan. Ya kan. Nah, nanti tinggal ketika di save, klik. Nah, dia kemana? Nah, ini kan kita belum nih, belum dia apa-apain kan. Nah, di sini kita bisa kasih seperti ini. Nah, kita validate dulu ya kan. Kalau ini kosong kan ini nggak boleh kan. Nah, terus note-nya kita isi ya kan. ID-nya, title-nya yang baru, nah, terus create add node kita update lagi gitu. Tinggal di lokalnya ini, terus update by ID, masukin terus dibalikin lagi ke halaman sebelumnya gitu. Nah, di halaman sebelumnya atau
ke halaman detail gitu. Cuma halaman detailnya nanti dia masih pakai data yang lama mungkin ya. Nah, kita coba cek aja ya kan. Kalau kita simpan ya kan. Terus kita coba yang live ini kita kosongin ya kan. Klik. Nah, nggak boleh kan di sini ya. Update hari kedua gitu. Kita simpan, klik dia bisa. Cuman nggak ngupdate ke sini karena ya dia cuman ke navigator pop itu dia cuman balik ke halaman sebelumnya doang gitu. Dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, biar dia ngupdate data yang di sini juga, nih kita coba cek di detail ini ketika dia masuk ke sini. Sebentar, ketika dia masuk ke sini supaya datanya itu ke-update juga. Oke, mending aku lempar aja ke halaman home aja ya, ke halaman home supaya ini ke halaman home supaya datanya ke-update gitu aja. Jadi nggak ke detail ini. Update, cek ke update sini. Nah, langsung update. Nanti klik save ya kan, dia lemparnya ke halaman home gitu. Biar di refresh di halaman home-nya gitu. Kalau ke detail sebenarnya bisa ketika klik ke sini terus kita bisa panggil dari mana? Dari database terus kita update di sini juga bisa sebenarnya. Cuman kan ini kita datanya ambilnya dari page sebelumnya gitu. Kayak gitu konsepnya. Nah, kita lempar aja ke halaman home. Jadi di edit ini di bagian sini kita bisa langsung navigator titik. Nah, ini terus replace aja. Terus replace. Terus menurutnya ini kita pakai material. Nah, ini kita masuknya ke home page. Ini kita arahin ke home page. Post replace biar dia nggak bisa ke back lagi ke sini. Update, save. Nah, dimasuk ke sini. Nah, ini kan live update, langsung update kan. Klik, dia sudah update. Klik update 2 gitu. Oke, kita save. Di update 2. Update 2. Gitu. Kayak gitu ya. Bahari. Oke. Mas Bahari. Flutter. Save. Ini udah masuk ke Flutter ini. Oke, Flutter. Kayak gitu teman-teman. Konsepnya. Nah, terus untuk delete-nya gimana? Delete-nya mungkin bisa kita taruh di bagian sini ya. Delete gitu. Oke, detail. Terus di bagian atas ini, di bagian atas kita bisa kasih action. Oke, action. Kita bisa kasih dia icon button, on price-nya kita kasih kosongan dulu, iconnya kita kasih icon delete, delete ya. Kita save, nah kecil warnanya gini. Nah, kita kasih color-nya itu white. Oke, warna hitam ya. Nah, biar dia kita kasih size box biar dia agak kasih weight-nya kita kasih 16 gitu biar agak ke samping sih. Nah, kayak gitu. Nah, di delete-nya ini, nah di on price-nya ini kita kasih, nah ini ada show dialog. Apakah kamu yakin untuk mendelete data ini gitu kan? Kalau enggak ya cancel back. Kalau iya, nanti dia beneran di delete gitu. Habis itu dia pindah gitu. Di sini delete-nya kita pakai int sebentar. So ini int sedangkan ini kita harus pakai seperti ini. Dipentung. Lalu di sini navigatornya di pop 2 kali karena ke sini terus ke halaman home gitu. Nah, ini kita pakai navigator titik
hapus replace saja. Puppets. Bentar. Oke, nggak apa-apa seperti ini. Nah, ini. Jadi ketika ini diklik, nah, delete note, are you sure gitu kan. Cancel dia kemana, tapi kalau beneran ya delete, oke. Balik tinggal satu gitu. Dihapus, ya balik. Nah, gitu. Saya tambah lagi di sini. Kelas note apps escalate sama Mas Bahri. Simpan, klik. Nah, note berhasil ditambah. Nah, ini berhasil ditambah. Kenapa nggak masuk? Nah, ini kita perlu tambahkan sedikit logic di sini. Jadi home-nya ini, nah ketika kita tambahkan di sini, ini kita bisa kasih asing di sini. Lalu di sini kita kasih await. Lalu setelah selesai, di sini kita bisa reload lagi get node-nya gitu ceritanya. Contoh kayak gini ya. Node 22 gitu kan. Tes node 22. Simpan, klik. Nah, nanti ada dua kayak gitu. Ini warnanya warna ini aja, warnanya si dia ya. Kayaknya nggak asik nih warnanya. Patch warnanya kita kasih dia ini. Warna si Themes of Themes of bentar, bentar, bentar. Background colornya kita copy-in aja. Oh ya, oh pakai constant gitu. Oke, tes title 3 ya. Title oke 3. Kita simpan. Nah, not berhasil ditambah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini udah jadi ya kan, udah jadi flow-nya lah gitu teman-teman. Teman bisa di edit-edit, di explore-explore. Ini sebenarnya masih pakai set state, jadi di sini kita belum pakai state management yang umum gitu, yang bisa dipakai di Flutter kayak blog ataupun pakai provider kayak gitu belum. Nah, cuman untuk di sini lebih ke bagaimana kita belajar tentang escalate-nya, bagaimana kita open database-nya, bagaimana insert-nya, bagaimana get datanya, bagaimana ini. Nah, kalau untuk state manajemennya nanti ya kita buat state manajemen, dan state manajemen nanti arahnya ke sini juga, ke ngurusin lokalnya ini. Gitu. Cuman di sini karena dia sederhana, jadi langsung kita dari page kita bisa langsung ke database gitu, page database. Kalau di state management nanti page, state management dia arahnya ke data source gitu. Konsep data source ke state management ke page, konsepnya gitu, alurnya gitu. Nah, karena ini sederhana jadi langsung aja dari page kita langsung nembak ke database gitu sih konsepnya. Nah, di sini saya push untuk kodenya, caranya saya buat project dulu di GitHub-nya, GitHub-ku, GitHub Bahari. Oke. Udah berkurang ya. Tadi kita nggak foto-foto bareng ya. Apa? Habis ini, habis saya hapus nanti kita foto ya. Mumpung masih ada 90-an. Oke, terus ini Flutter Notes App CWB SKFlet. Oke, script lalu saya copy untuk yang SSH, saya pakainya SSH. Lalu saya masuk ke sini, console, git remote at origin, oh git init dulu, lalu saya remote, lalu di bagian sini, nah iya juga untuk yang kayak Mac OS, Linux
sama Windows itu akan saya hapus ya biasanya. Sama Windows ini pakai saya delete dulu. Oke. Nah, di sini saya kasih commit-nya yaitu not app skillet flutter 22 nov 23. Oke. Terus kita add, kita commit, terus saya publish. Oke, nanti kodenya akan masuk ke sini teman-teman. Oke, udah masuk ya, not apps. Thank you semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di next event. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.